Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan 'abdin mu'tarafin bisidqil yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim liqalbir rahim. Bisanatil 'azim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk anak-anak sekalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya dianugerahi Allah kesehatan yang sempurna. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah dari baan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi umatnya dan kelak Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi masuk surga dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan pengajian kemarin, kebetulan saya berhalangan dan Bapak Ustaz Mudhafir menggantikannya, dan sekarang alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian Riyadhus Shalihin melalui daring atau virtual ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini akan menjadi suatu pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajris syahid. Rawahul Bukhari. Wa an Aisyata, dan ceritakan cinarita sangking Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah anha sangking Sayyidah Aisyah. Anha stuhune Sayyidah Aisyah sa'alat takon sapa Sayyidah Aisyah Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anit taun, babakan masalah penyakit wabah atau taun wabah. Fa akhbaraha monggo paring kabar sapa Rasul ha ing Aisyah anahu stuhune taun utawa wabah iku kana ana apa wabah ana iku azaban dadi siksa. Ya ba'atsu kang nemakake hu ing ya ba'atsu kang nemakake hu ing taun sapa Allah Gusti Allah taala ala ing atase man wong yasha kang den kersakake. Kang ngersakake sapa Allah. Faja'ala mongkon dadekake sapa Allah. Faja'ala mongkon dadekake hu ing taun sapa Allahu Allah taala rahmatan dadi rahmat lil mukminina kedue wong-wong sing padha iman. Kanggone wong mukmin wabah dadi rahmat. Palaisa mongko ora ana min abdin saking kawula ya kok kang tumiba netep fitaun ing dalem mau mengkono penyakit utawa wabah. Fitaun ing dalem penyakit wabah payam kutulan manggon tetep fi baladihi ing
negara taun sabiran hale sabar muhtasiban lan hale ngarep-ngarep pengarep-arepe ya'lamu setuhune ngerti ya'lamu kang ngerti annahu setuhune Gusti Allah ya'lamu kang ngerti sapa man annahu setuhune Gusti Allah la yusibu bakal nemahake ora bakal nemahake hu ing taun illa ma kataballah la yusibu ora ngenakake ora nemahake sapa Allah ing taun hu ing man illa ma kataballah angin kejaba ma barang kata kang wis netepake sapa Allah Gusti Allah lahu maring man illa angin kejaba kana ana lahu kedue man mithlu ajri syahid iku mithlu ajri syahid sepadane ganjarane wong syahid utawa wong sing mati nang peperangan. Rawa wis ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Anak-anak sekalian, dalam hadis ini Sayyidah Aisyah istri baginda Nabi pernah bertanya kepada Rasul, kepada suaminya tentang wabah atau taun wabah. Kebetulan kita bangsa Indonesia saat ini masih mengalami pandemi atau sedang ditimpa wabah juga. Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, kepada suaminya. Lalu baginda Nabi menjelaskan tentang taun, bahwa taun annahu kana adzaban, bahwa taun adalah menjadi siksaan, merupakan bentuk siksaan. Yab'atsullah ta'ala ala ma yasha, yang ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di negeri ini orang yang terjangkit kena wabah corona atau COVID-19 tiada lain karena itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah dikehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan wabah atau pandemi ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman mengetahui setiap orang yang beriman itu tentunya diuji dalam hal rezeki, diuji di dalam keluarganya, anak-anaknya atau istrinya, kesulitan mencari ekonomi, dan masih banyak lagi. Sesuatu yang menjadikan Allah akan menguji hamba-hambanya, memberatkan dengan satu cobaan. Tetapi jika orang-orang yang beriman ini memahami bahwa cobaan adalah merupakan bentuk satu rahmat, kasih sayang Allah menguji kita semuanya, keimanan orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban. Maka orang-orang yang beriman tadi, ketika negaranya atau daerahnya itu ditimpa musibah dan mereka tetap menghadapi dengan sabar dan mereka tetap tinggal, tidak lari dari kenyataan. Mau lari kemana? Oh, wabah umpamanya di negara Indonesia, di negara kita ini sudah hampir semuanya di wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa-desa. Oleh sebab itu, ya kita tetap saja tinggal di negara kita. Kita tidak harus mau lari kemana. Kita tetap tinggal di sini, dan orang yang ditimpa musibah wabah ini tetap ya tinggal di negaranya, di negerinya dengan sabar tentunya. Dan selalu berharap pada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Karena orang-orang yang beriman tahu bahwasanya pandemi ini, wabah ini tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada hambanya kecuali sudah menjadi ketentuannya, sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang kena, ada yang tidak. Satu keluarga ada yang positif, ayahnya positif,
ibunya enggak. Ada anaknya yang positif, ayah atau ibunya enggak. Kakaknya positif, adiknya enggak. Itu terjadi padahal dalam satu rumah. Nah, yang ditimpa itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Allah sudah menentukan. Jadi yang ditimpa musibah maka hendaknya bersabar, ya. Sabiran, muhtasiban, dan selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar selalu diselamatkan dari pandemi ini. Yang sudah kena ya dihadapi dengan sabar, ikhtiar yang baik, menjaga kesehatan, meningkatkan imun, menjaga jarak bagi yang kena positif COVID. Jangan sampai kemudian sudah tahu positif tetapi justru malah jalan-jalan kemana-mana sehingga menjadikan mandorot bagi orang yang lain. Tetap saja ya, tinggal di negeri itu atau di rumah, menjaga dirinya baik-baik dan menjaga lingkungannya baik-baik. Karena tahu betul bahwa sesungguhnya musibah pandemi ini akan ditimpakan kepada orang-orang yang dikehendaki, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini orang-orang yang beriman. Illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi orang-orang yang tertimpa wabah, ya, musibah dalam bentuk wabah ini, kecuali atau tiada lain, mereka memperoleh satu pahala serupa dengan pahala syahid atau menjadi orang yang mati di dalam medan pertempuran fisabilillah. Artinya orang-orang yang sabar menghadapi cobaan Allah dalam menghadapi pandemi ini, ya, diberikan pahala yang besar. Jadi ketika bangsa kita ditimpa oleh Allah dengan musibah ini, jangan kemudian menggerutu atau menyalahkan siapa saja, apalagi justru malah merasa tidak syukur karena ujian ini sebetulnya banyak yang kena wabah, tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang-orang yang ditimpa semacam ini. Pastikan bahwa musibah ini adalah cobaan dari Allah. Manakala kita menghadapi sabar, tabah, tawakal, dan selalu berharap kepada Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala azza wa jalla qala idza talaitu 'abdi bi habibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi rawahul Bukhari. Wa an Anas cinarita saking sahabat Anas radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking sahabat Anas. Qala Dika sapa sahabat Anas. Sami itu midhanget utawa mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kang dika sapa Kanjeng Rasul innallaha astune Gusti Allah azza wa jalla. Qala dawuh sapa Allah taala azza wa jalla idza talaitu tatkalane nguji sapa ingsun Allah. Ini hadis sahih. Ini adalah hadis yang langsung dari Allah, ya, hadis qudsi. Allah berfirman, dan Allah baginda Nabi menyampaikan, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Gusti Allah, idza talaitu tatkalane nemahake utawa nguji sapa ingsun abdi ing kawula ingsun bihabibatai kelawan muta mripate loro fasabara mongko sabar sapa abdi awattuhu mongko ganti sapa ingsun to ngijoli sapa ingsun hu ing abdi min huma setengah saking karone mripate loro sing wuta al jannata ing swarga yuridu kang arep-arep sapa abdi ainahu ing mrip waras mripate loro rawan wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Bagi anak-anak yang tidak paham bahasa
Jawab, saya ulangi lagi, diceritakan dari Anas radhiyallahu qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar baginda Rasul bersabda, Innallaha ta'ala azza wa jalla. Bahwa Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, saya ulangi lagi. Baginda Nabi menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Qala, Allah berfirman, idza talaitu abdi bihabibatihi fasobaro awattuhu min humal jannah. Ketika aku menguji atau memberikan cobaan atau menimpakan kepada hambaku bihabibati dengan kebutaan dua matanya, fasobaro, dan dia menerima dengan sabar, awattuhu, maka aku akan menggantinya kebutaan matanya itu dengan surga. Yuridu ainaihi, sebagaimana hamba tadi mengharapkan kesembuhan matanya. Ya. Rawahul Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, santri IPS Darul Ulum Mat 1 Kota Pekalongan. Hadis yang ke-10 diriwayatkan oleh sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Anas pernah mendengar langsung dari baginda Nabi. Baginda Nabi menyampaikan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, ketika Allah menimpakan satu musibah, termasuk bangsa Indonesia sedang ditimpa musibah pandemi, ya, kepada hambanya siapa saja yang terkena, yang tertimpa, ya, bihabibataihi, dengan kebutaan dua matanya. Kenapa mata kok menggunakan istilah habibatai tidak bi'ainaihi? Karena memang kedua mata ini adalah merupakan satu alat yang menjadikan sababiah orang cinta. Makanya ada pepatah dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jadi awal orang mencintai, menyenangi sesuatu karena dari mata. Karena mata memandang, ya, terus akhirnya timbul rasa cinta, rasa senang. Jadi orang suka, orang senang, orang cinta dari awalnya karena dibantu oleh indera penglihatan. Oleh sebab itu, kedua mata sebagai sumber mahabbah ini, maka di sini habibatai diartikan adalah kedua mata yang menjadi sumber mencintai sesuatu. Alat yang dijadikan, yang dipergunakan, yang memiliki fungsi yang sangat vital bagi manusia. Dengan kedua matanya, manusia bisa memandang sesuatu, menyenangi sesuatu, kemudian mencintai atau menyukai yang dipandangnya. Kemudian kedua matanya ini kok buta. Akhirnya dia tidak mampu melihat apa-apa. Kegelapan setiap hari, setiap saat, tidak bisa merasakan indahnya sesuatu dengan matanya. Hanya kegelapan yang dia rasakan terus-menerus. Tetapi dia bersabar, fasobaro, menerima penderitaan dengan buta dua matanya ini, dia sabar, ya. Apalagi yang sudah pernah melihat kemudian buta, harusnya sudah pernah melihat indahnya dunia ini. Ketika diuji atau ditimpa dengan kebutaan dua matanya, hendaklah bersabar. Karena ini adalah membahas tentang sikap sabar dalam hadis ini. Maka seseorang yang sabar menghadapi cobaan Allah, maka awattuhu min humal jannah, kata Allah, akan aku ganti, ya, kedua matanya yang tadi buta, tidak bisa memandang apapun, sesuatu apapun, diganti oleh Allah dengan surga. Yuridu ainaihi, bagaimana, ya, seseorang hamba itu mengharapkan kedua matanya. Jadi orang yang buta itu pengennya sembuh sekali, tetapi tidak usah pesimis atau tidak usah berkecil hati.
Justru jangan merasa hina dengan matanya. Karena banyak orang yang dianugerahi kedua matanya bisa melihat tetapi tidak difungsikan dengan baik. Justru kedua matanya bermaksiat kepada Allah. Dengan kedua matanya mengumbar, melihat sesuatu yang dilarang Allah, yang tidak diperkenankan oleh Allah. Ya. Dia melanggar aturan-aturan yang menjadi larangan Allah dengan kedua matanya. Tetapi karena matanya buta, maka dia tidak bisa melakukan maksiat dengan dua mata. Maka bagi yang buta, yang diuji atau dicoba oleh, dikasih cobaan oleh Allah, kedua matanya buta, jangan berkecil hati, jangan minder, atau jangan istilahnya rendah diri, ya. Karena derajat manusia itu tidak karena matanya. Justru orang-orang yang matanya buta ini memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Hatinya akan bisa melihat. Tidak bisa melihat dengan matanya, mudah-mudahan hatinya bisa melihat sesuatu kebaikan. Rawahul Bukhari, hadis ini terjadi dari Imam Bukhari. Nah, sekalian, dari dua hadis ini intinya mari kita bersabar di dalam menghadapi cobaan, musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semuanya, kepada manusia. Ini adalah sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi orang yang beriman adalah menjadi rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan sabar, mencari ridho Allah, selalu berdoa agar dijauhkan dari musibah atau ujian cobaan yang berat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya, kepada bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan segera Allah mengangkat pandemi ini dari negeri kita dan semuanya bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Anak sekalian bisa nanti melanjutkan belajar secara wajar, ya, bisa tatap muka dan kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik. Inilah, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep sudah, Pak Asep? Ya. Oke, kita jam.